Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat pagi dimanapun Anda berada, jemaat yang bersama-sama beribadah, jemaat GKBJ Kelapa Gading, saudara yang masih mengikuti online jemaat GKBJ Kerawang dan Solo, ataupun saudara dimanapun berada bersama-sama dengan kami di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita ingin siapkan hati kita. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu Bapak Saudara dan selamat beribadah. Pagi hari ini saya sungguh percaya dimanapun engkau berada, Tuhan akan menjamah saudara dan saya di tempat ini Bapak Saudara. Setiap kami yang melayani Tuhan akan mendapatkan berkat yang sama seperti yang kau akan dapatkan dimanapun kau berada. Karena Tuhan yang sama yang akan kita sembah, Dia Allah yang bertahta di atas pujian kita Bapak Saudara. Dan biarlah rohnya yang kudus melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Saudara, buka hatimu, sama-sama kita mengagungkan Tuhan kita. Sama-sama kita memuji Tuhan kita yang hidup. Mari Bapak Saudara, sama-sama buka suaramu. Katakan sama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu Tuhan, dalam naunganmu. Kami katakan, buka hati untuk
menyembahmu. Betul Tuhan, biarlah Tuhan saja yang mengambil alih kehidupan kami. Hari lepas hari kami ya Tuhan, kami butuh Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang berjalan di depan kami. Tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami. Agar kami dapat melakukan segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan di masa-masa yang sulit ya Tuhan, di lembah kekelaman. Kami juga butuh Tuhan pada waktu kami mencapai puncak tertinggi di dalam kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau yang berharga di dalam kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini ya Tuhan, kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mau fokus hanya untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami alami pada saat ini, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kami katakan Tuhan Yesus, Engkaulah batu karang kami yang teguh, kota benteng keselamatan kami, perlindungan kami. Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan setiap jemaat Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka. Dan biarlah kuasa-Mu ya Tuhan bekerja di rumah-rumah mereka. Kasih Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami akan selesai dari ibadah ini ya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Saudara, mari dimanapun engkau berada, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan kita akan sama-sama perkatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Saudara, kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara bersuka cita dimanapun engkau berada, Bapak Saudara. Amin. Yang bersuka cita dimanapun engkau berada boleh bertepuk tangan, Bapak Saudara. Mungkin di sebelah kiri kananmu ada saudara, ada keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, Bapak Saudara, atau keluarga yang terdekat. Bisa lihat kiri kananmu, berikan pelukan yang hangat. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Saudara, dalam Mazmur yang ke-30, Bapak Saudara, ayatnya yang ke-12 mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan katakan, pinggangku telah Tuhan ikat dengan sukacita. Untuk itu Bapak Saudara, dimanapun engkau berada, tidak keberatan kalau engkau menari buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Bapak Saudara. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan. Mari sama-sama nyanyikan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian
Sama-sama. Dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Ya, sama-sama tepuk tangan dulu saudara. Mari yang wanita katakan, di dalam kesesakan ya. Kau beri kelegaan. Mari yang pria, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Sama-sama. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Semua Kau telah ubahkan ratapan menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidupku. Sekali lagi saudara katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Sekali lagi katakan, nyanyikan hidup pujian. Amin. Sebab kalau bagi manusia mustahil, Bapak Saudara, firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Katakan, not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Everybody say, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Yang mau kita katakan, I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Mari yang pria naikkan pujian ini katakan, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Mari sama-sama katakan, to you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open,
I believe, 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 I believe in you. Oh, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible to you. I can do I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Amin. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus memberikan aku kekuatan. Bu saudara, mari siapkan hatimu, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi terang di dalam jalan kami. Terus berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Bahkan di masa-masa kelam, masa-masa gelap di dalam kehidupan kami. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau. I need Thee every hour. Most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee every hour. I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. I need thee every hour. Enjoy your grace. Come quickly and abide
setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, I need you now, I need you now, I need you now. It's only you, I need you. Sekali lagi katakan, I need you now. Kami perlu Kau Tuhan. All I want is only you, I need you now. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sama-sama bersaudara katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita satu kesempatan lagi untuk boleh beribadah kepadanya. Dan kita juga bersyukur karena di dalam ibadah kita, Tuhan berkenan menyapa kita lewat kebenaran firman-Nya. Sebelum sama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita mau datang berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari yang Engkau jadikan, hari yang Engkau undang kami untuk boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan Engkau pun masih memberikan kami kesempatan lagi untuk boleh belajar dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan hikmat yang daripadamu, dan mampukan kami juga untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pimpin juga untuk hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menguasai mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa yang asalnya hanya daripada Tuhan. Ini doa kami dan ini setiap kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu tema authentic worship atau penyembahan yang otentik. Dan saya ingin mengajak kita untuk mendasari perenungan akan tema ini dari satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 24, demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang dulu pernah mengibaratkan ibadah itu seperti sebuah pertunjukan teater. Nah, biasanya saudara-saudara kalau saudara datang lihat nonton sebuah pertunjukan teater,
maka setidaknya saudara-saudara, saudara akan menemukan bahwa di dalam sebuah pertunjukan teater pasti ada sutradaranya, ada aktornya, dan tentu saja ada penonton. Kalau ibadah kemudian diibaratkan seperti pertunjukan teater, dan di dalam ibadah itu ada jemaat, ada para pelayan, dan juga pastinya dan harusnya ada Tuhan yang kita datang menyembah kepadanya, maka kira-kira saudara-saudara, dari peran-peran yang ada di dalam pertunjukan teater dan peran-peran yang ada di dalam sebuah ibadah, siapakah yang kemudian bisa atau pas atau sesuai kita ibaratkan sebagai sutradara di dalam sebuah ibadah ketika diibaratkan seperti pertunjukan teater? Apakah jemaat, apakah para pelayan, ataukah Tuhan yang cocok untuk jadi sutradara? Lantas siapa yang kemudian cocok atau pas sesuai untuk peran aktor? Jemaatkah, Tuhankah, atau para pelayan? Dan siapakah yang cocok atau sesuai untuk peran penonton? Jemaat, Tuhan, atau para pelayan? Sudah pertanyaan ini pernah saya sampaikan ketika saya kemudian beberapa kali melayani, memberikan training kepada tim-tim pelayan-pelayan ibadah di beberapa gereja. Dan mereka kemudian menjawab dengan jawaban-jawaban yang bervariasi, berbeda-beda. Ada yang kemudian dengan begitu cepatnya langsung jawab, jemaat tuh penonton tuh. Waktu saya tanya kenapa, mereka kemudian berkata bahwa iya, orang dia cuma datang, dia duduk, dia berdiri, dia liatin, cuma nonton doang dia. Saudara mungkin bisa setuju, bisa enggak. Dan di antara para peserta pun ada yang jawab bahwa enggak lah, jemaat itu bukan penonton gitu ya. Ada yang berkata bahwa oh ini lebih cocok jadi penonton, ini lebih cocok jadi aktor, ini lebih cocok jadi sutradara. Jawabannya berbeda-beda dan mungkin bisa sama, bisa beda dengan jawaban saudara ketika memikirkan hal ini. Dan saya saudara-saudara ingin berbagi apa yang menjadi jawaban saya secara pribadi. Bagi saya saudara-saudara ketika atau kalaupun ibadah itu diibaratkan seperti sebuah pertunjukan teater, maka yang menjadi sutradaranya adalah para pelayan. Kenapa saudara-saudara? Karena bukankah mereka yang merancang ibadah? Jadi menurut saya yang pas, yang cocok jadi sutradara adalah para pelayan ibadah. Dan jemaat adalah aktornya. Jemaat yang kemudian diarahkan untuk berperan sesuai dengan arahan atau rancangan yang sudah dibuat oleh sutradara. Sehingga tersisa satu peran untuk satu pribadi, yaitu Tuhan yang seharusnya menjadi penontonnya. Saudara, bukankah seharusnya Tuhan yang sudah mengundang umatnya untuk datang beribadah kepadanya, bukankah sudah seharusnya dan sudah sepatutnya lah Tuhan saja dan hanya Dia saja yang patut untuk kemudian menikmati setiap penyembahan dari umatnya. Ketika kita kemudian diundang untuk datang beribadah kepada Tuhan, bukankah seharusnya kita datang dan betul-betul tujuan kita hanyalah untuk menyenangkan Dia, pribadi yang kita sembah. Saudara memikirkan hal ini kemudian membuat saya berpikir bahwa ya, saya dan juga saudara, seharusnya kita kemudian datang di hadapan Tuhan dan mengevaluasi diri kita. Seharusnya kita kemudian saat ini mari coba ambil waktu sejenak dan berpikir atau bertanya di hadapan Tuhan dengan menjawabnya secara jujur. Selama ini atau beberapa waktu terakhir ini, Tuhan tuh menikmati enggak ya penyembahan saya? Baik di ibadah hari Minggu seperti ini maupun di dalam keseharian saya. Tuhan tuh menikmati enggak ya? Tuhan tuh puas enggak ya dengan penyembahan saya? Tuhan tuh disenangkan enggak ya dengan penyembahan saya kepadanya? Saudara, mungkin kita perlu mengambil waktu sejenak saat ini dan kemudian berpikir, bertanya ke diri kita sendiri dan menjawabnya secara jujur di hadapan Tuhan. Kira-kira apakah Tuhan
kemudian selama ini atau beberapa waktu terakhir ini menemukan saya sebagai seorang penyembah yang benar. Sebagai seorang penyembah yang menyembah dengan otentik, genuine, asli. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita mungkin ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan menemukan bahwa jangan-jangan saya sudah tidak lagi menyembah dalam roh dan kebenaran, maka saudara-saudara, itu artinya Tuhan mungkin sedang mendapati kita tidak lagi menyembah Dia dengan benar. Saudara, Yesus sendiri yang berkata di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, saat itu Yesus berjumpa dan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Ada percakapan panjang yang mereka lakukan, lalu tibalah di topik tentang ibadah atau penyembahan. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara, saat itu perempuan Samaria ini sebetulnya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang tempat. Di mana nih Tuhan saya seharusnya datang beribadah dan menyembah Engkau? Kenapa dia mempertanyakan itu? Karena saat itu perempuan Samaria ini sedang kebingungan. Dia diajarin sama nenek moyangnya kalau mau datang menyembah Tuhan itu tempatnya adalah di Gunung Gerizim. Tetapi dia kemudian dibingungkan dengan ajaran yang lain yang berkata bahwa enggak, tempatnya bukan di Gunung Gerizim tapi di Yerusalem. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus yang kemudian diakuinya sebagai seorang nabi, dia bertanya-tanya, terus Tuhan, saya tuh harus menyembah Tuhan di mana? Menariknya saudara-saudara, Yesus kemudian menjawab pertanyaan di mana dengan bagaimana. Ketika kemudian perempuan ini bertanya di mana tempatnya, Yesus akan ingin berkata bahwa soal tempat itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang paling mendasar. Tetapi bagaimana engkau menyembah Tuhan, itulah yang seharusnya ditanyakan dan kemudian dipraktekkan. Yesus berkata bahwa Allah itu roh sehingga ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya saudara-saudara, seharusnya kita bahkan bisa menyembah Allah yang adalah roh itu tidak terbatas, tidak terkungkung di dalam satu tempat, terpatok dalam satu tempat saja. Tetapi di mana saja, bahkan setiap saat, saudara dan saya kita dipanggil, kita diminta, kita diperintahkan untuk seharusnya menyembah Dia. Lalu Yesus kemudian dengan penuh kasih menjelaskan kepada perempuan ini bagaimana ia seharusnya menyembah Tuhan. Yesus berkata, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara, menyembah dalam roh artinya suatu penyembahan yang betul-betul keluar dari dalam hati kita. Sedangkan menyembah dalam kebenaran artinya penyembahan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Atau bisa juga sebetulnya diartikan sebuah penyembahan yang dilakukan tidak dalam kepalsuan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika kemudian ia berkata sembahlah Tuhan atau jadilah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kalau bisa kita kemudian simpulkan atau sederhanakan saudara-saudara, sebetulnya yang Tuhan mau ketika umat Tuhan datang menyembah Dia, ia sungguh-sungguh mau dan ia mencari penyembah-penyembah yang datang, yang menyembah Tuhan dengan didasari oleh motivasi atau kondisi hati yang sungguh-sungguh mau datang menyembah kepada Tuhan. Di bagian firman Tuhan yang lain, Matius pasal 15, di sana Tuhan Yesus kemudian pernah berkata, percuma bangsa ini beribadah kepadaku. Saudara, ini sebuah pernyataan atau perkataan yang keras. Yang sebenarnya dikutip dari kitab Yesaya. Saudara bisa cek di dalam Matius 15 bahwa itu merupakan kutipan atau Tuhan Yesus mengiyakan apa yang pernah dicatat oleh Nabi Yesaya.
Yesus berkata bahwa percuma bangsa ini beribadah kepadaku. Kenapa saudara-saudara? Karena bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 15 dan juga apa yang dijelaskan kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, ini semakin menegaskan kepada kita bahwa penyembahan kepada Tuhan atau bahwa kita sebagai penyembah-penyembah yang menyembah Dia, seharusnya hati kita betul-betul hanya terarah kepadanya. Penyembahan yang otentik itu dimulai dari hati yang terarah kepada Tuhan. Saudara, satu kali di sebuah gereja di Inggris, ada seorang gembala yang kemudian mengambil sebuah tindakan atau sebuah keputusan yang sangat berani menurut saya. Kenapa saudara-saudara? Karena satu kali beliau kemudian memanggil mereka-mereka yang terlibat, mereka-mereka yang selama ini mengurus ibadah di gerejanya. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa, minggu depan sound system dimatiin aja, off semua. Alat musik nggak usah dipakai, pemusik minggu depan, mulai minggu depan, nggak usah main musik, nggak usah pelayanan. Wah kaget dong saudara ya. Hah, ibadah, terus ntar nyanyinya gimana? Nggak diiringin musik nih. Ya, kata gembala tersebut. Ya, kita bahkan akan coba nggak cuma minggu depan, tetapi nanti beberapa minggu ke depan pun akan seperti itu konsepnya, akan seperti itu modelan ibadahnya. Nah, akhirnya saudara-saudara mereka yang kemudian melayani di bidang ibadah mengikuti instruksi dari gembala tersebut dan tibalah di hari Minggu ketika kemudian orang-orang jemaat datang beribadah, saat itu masih belum pandemi, jadi orang-orang masih datang ke gereja beribadah secara komunal dan kemudian jemaat pun mulai kebingungan karena mereka ngelihat di sudut sana nggak ada pemusiknya. Ada yang beda dengan gereja saya. Ada yang beda nih sama ibadah di gereja saya hari ini. Dan seketika kemudian mau mulai ibadah, sang gembala kemudian maju ke depan dan dia pun menjelaskan kenapa ibadah saat itu atau hari itu berbeda dari biasanya. Saudara, keputusan yang cukup berani dari seorang gembala sidang ini ternyata didasari dari pengamatan beliau selama minggu-minggu belakangan. Di gereja mereka semua perlengkapan sudah begitu lengkap dan canggih-canggih. Semua yang melayani pun juga adalah orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Sehingga gembala ini melihat jemaat itu mulai datang ke gereja untuk beribadah, tapi ternyata mereka hanya menikmati semuanya itu dan mereka kemudian lupa hal yang penting di dalam sebuah ibadah atau di dalam sebuah penyembahan, yaitu hati yang terarah kepada Tuhan. Menurut pengamatan sang gembala dari gereja tersebut, ini nih yang harusnya ada tapi ternyata udah hilang. Atau kemungkinan besar sudah hilang karena ini kan berdasarkan pengamatannya. Dan ternyata saudara-saudara ketika kemudian mulai hari Minggu itu, minggu yang akan datang juga dibuat seperti itu, jemaat masih belum terbiasa. Tetapi ketika kemudian beberapa minggu berlangsung seperti itu, jemaat Tuhan datang memuji Tuhan secara akapela, mereka menyanyi bahkan mereka ada yang berlutut, berdoa, mereka berkomunikasi dengan Tuhan, mereka betul-betul ada di dalam hadirat Tuhan, mereka betul-betul merasakan menikmati kehadiran Tuhan, mereka betul-betul menyembah Tuhan dengan hati yang terarah kepada Tuhan dan di gereja itu pun terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Saat itu seorang yang bernama Matt Redman, dia biasanya melayani di gereja tersebut. Dia seorang penyanyi, dia seorang penulis lagu juga. Dan kondisi di gereja tersebut membuat dia kemudian merefleksikan apa yang sedang terjadi di gerejanya.
Sehingga dia kemudian pada akhirnya membuat sebuah lagu yang berjudul Heart of Worship. Saudara, kalau saudara search di Google, maka saudara akan menemukan lirik dari lagu ini. Betul-betul berangkat dari apa yang terjadi di gerejanya Matt Redman. Berdasarkan dari atau berawal dari keputusan gembala di gereja tersebut. Ketika kemudian musik mulai berhenti, yang ada justru mulai lahir hati-hati yang terangkat, yang terarah kepada Tuhan. Ketika mereka kemudian betul-betul kembali lagi menjadikan Yesus sebagai pusat dari ibadah dan penyembahan mereka. Maka mereka kemudian mulai sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan hati yang hanya terarah kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan cari. Inilah yang Tuhan mau. Para penyembah Tuhan yang bukan hanya sekedar memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya pun juga dekat dengan Tuhan. Hatinya pun betul-betul terarah kepada Tuhan. Hatinya pun betul-betul hanya untuk mencari kepuasan Tuhan dan bukan kepuasan diri sendiri. Hati yang betul-betul isinya adalah motivasi yang benar ketika kemudian menyembah Tuhan. Hati yang terarah hanya kepada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan cari. Dan adakah Tuhan kemudian mendapati hati kita seperti itu? Seperti apa kondisi hati kita saat ini, saudara-saudara? Adakah sungguh-sungguh ketika kita datang menyembah Tuhan, adakah hati kita hanya terarah kepadanya? Atau ternyata yang masih kita cari adalah kepuasan diri kita sendiri? Penyembahan yang otentik itu harus dimulai dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dan penyembahan yang otentik juga saudara-saudara harus didasari dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi bukan hanya hati yang terarah kepada Tuhan, tetapi dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi pun kita akan menemukan bahwa penyembahan kita pun kepada Tuhan juga seharusnya berangkat atau didasari oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, kita bisa melihat ini dari ayatnya yang ke-22. Ketika Tuhan Yesus kemudian berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal." Di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian mensejajarkan kata menyembah dengan kata mengenal. Di mana saudara-saudara kedua kata ini memiliki makna yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kata menyembah di sini memiliki arti sebuah hubungan yang dekat, penuh dengan sikap hormat, penuh dengan kelembutan, ketaatan, penuh kasih sayang yang harmonis. Dan inilah yang Tuhan inginkan, sebuah hubungan. Kata proskuneo, kata yang dipakai untuk kata menyembah ini, bahkan saudara-saudara menggambarkan seperti anjing yang kemudian menjilat-jilat tangan atau kaki tuannya. Artinya ada hubungan, ada sebuah kedekatan, ada sebuah relasi. Nah, ini yang Tuhan mau ada di dalam diri para penyembah-penyembah Tuhan. Mereka menyembah tetapi juga ada relasi yang terus terbangun. Sehingga di dalam relasi yang terbangun itu pun juga akan muncul sebuah pengenalan yang benar dan tepat akan Tuhan. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita mengenal orang tersebut. Saudara, saya masuk dan melayani di tempat ini sayangnya di masa pandemi. Sehingga saya hanya berjumpa dengan beberapa orang di waktu-waktu juga yang singkat. Dan pada akhirnya saudara-saudara, saya masih belum terlalu kenal sama orang-orang ya, jemaat, aktivis, hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena relasinya belum terlalu dekat. Interaksi yang terjalin itu masih sedikit. Berbeda mungkin dengan keluarga saya.
Orang-orang di mana saya tinggal bareng-bareng sama mereka. 1 kali 24 jam bareng-bareng sama mereka. Relasi yang terbangun, interaksi yang terbangun membuat saya kenal mereka dengan baik. Mereka kenal juga saya dengan baik. Sama ketika saudara-saudara ada di rumah, dengan orang-orang yang ada di rumah, tentu saja saudara berinteraksi dan saudara akan semakin kenal. Bahkan kadang saudara-saudara saya melihat pasangan suami istri biasanya, suaminya cuma ngelihat gini, istrinya bisa tiba-tiba bikin kopi. Dan memang benar, memang tatapan itu mengandung, "Mah, buatin kopi dong," gitu ya kira-kira. Tanpa ngomong pun karena udah sedekat itu dan sekenal itu, udah ngerti maunya apa. Udah ngerti harusnya diperlakukan seperti apa. Dan bayangkan saudara-saudara, relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan, yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan rindu supaya umat Tuhan tidak hanya sekedar datang dan menyembah Dia, tetapi betul-betul mau membangun relasi dengannya, supaya kemudian umat Tuhan betul-betul semakin mengenal Dia, dan percayalah saudara-saudaraku, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin terkagum-kagum dengan Tuhan. Penyembahan yang otentik menurut Glenn Wagner, seorang hamba Tuhan, di dalam sebuah artikelnya, beliau kemudian menuliskan seperti ini. Penyembahan yang otentik adalah sebuah relasi yang terus bergerak maju, bukannya diam di tempat. Sehingga akhirnya membawa kita semakin kenal Tuhan dengan tepat. Itulah sebabnya saudara-saudara saya katakan tadi bahwa penyembahan yang otentik harus didasari pengenalan yang benar akan Tuhan. Atau penyembahan yang otentik hanya mungkin terjadi ketika kita berelasi dan mengenal Tuhan kita. Sehingga saudara-saudara, pertanyaannya saat ini, seberapa dalam relasi kita dengan Tuhan? Sedekat apa kita dengan Tuhan? Seperti apa kita mengenal Dia? Ada orang yang ketika ditanya, seperti apa sih kamu mengenal Tuhan? Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Betul saudara-saudara, itu bukan jawaban yang salah. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi saudara-saudara, sudah berapa tahun engkau mengikut Tuhan? Dan masihkah pengenalanmu hanya sebatas itu saja? Itu artinya saudara-saudara seperti yang dikatakan oleh Glenn Wagner, ternyata engkau sedang diam di tempat saja, tidak bergerak maju. Ketika kita kemudian bertahun-tahun begitu lamanya ikut Tuhan, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya terbatas Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, tapi lebih dan lebih dalam lagi. Bahkan ketika ada persoalan hidup yang begitu berat dalam hidup kita pun, kita akan semakin takjub, kagum, dan kenal. Wow, seperti ini ya ternyata Tuhan yang saya sembah. Sudah sama seperti sebuah pengalaman dari seorang pria yang hidup di tahun 1800-an. Pria ini tinggal di sebuah kota di Amerika dan dia adalah seorang pengacara yang kaya raya, saudara. Namun suatu kali beliau kemudian kehilangan anak laki-lakinya yang saat itu sakit demam berdarah. Saudara, mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya berkata bahwa ya gak apa-apa lah, Tuhan ambil gitu ya anaknya satu, toh dia masih punya 4 lagi anak perempuan. Tapi ternyata saudara-saudara beberapa waktu kemudian terjadi lagi sesuatu yang membuat dia di mata orang-orang sekitarnya mungkin, wah ini orang kasihan banget ya, malang bener hidupnya. Beberapa waktu yang lalu dia kehilangan anak laki-lakinya yang sakit. Saat itu dia kemudian kehilangan rumah harta milik kepunyaannya yang terbakar saat itu. Dan beberapa waktu kemudian, saudara-saudara, beberapa tahun kemudian, ketika bisnisnya sudah mulai stabil lagi, ketika dia mungkin
sudah mendapatkan, mulai nabung lagi, oke kehilangan rumah, cari lagi tempat tinggal, dapat lagi tempat tinggal, mulai bisnis lagi. Satu kali saudara-saudara, pria ini bersama dengan istri dan 4 orang anak perempuannya hendak pergi ke sebuah kota yang lain untuk mengikuti sebuah seminar. Seminar keagamaan, seminar Kristen, seminarnya D.L. Moody. Nah tapi saudara-saudara hari itu ada urusan bisnis yang kemudian membuat si pria ini nggak jadi atau nggak bisa berangkat bareng sama istri dan 4 anak perempuannya. Akhirnya dia kemudian memutuskan, oke kalian pergi aja, berangkat aja duluan, nanti dia akan menyusul dan mereka akan sama-sama hadir di seminar tersebut. Tapi saudara-saudara, sesuatu yang begitu menyakitkan dan mengkhawatirkan bagi pria ini terjadi kembali. Dia lagi-lagi kehilangan anggota keluarganya. Saat itu dia kehilangan 4 anak perempuannya. Ternyata ketika mereka kemudian istri dan 4 anak perempuan ini sedang dalam perjalanan menggunakan kapal laut, ada angin yang begitu kencangnya yang menerpa kapal tersebut dan ada banyak orang yang meninggal. Termasuk di dalamnya 4 anak perempuan dari pria ini. Yang selamat sendirian hanyalah sang istri. Saudara mendengar berita ini, pria ini begitu bersedih hati, bersusah hati. Tapi keesokan harinya dia harus menyusul istrinya. Dan bayangkan saudara-saudara, dia memakai alat transportasi yang sama, kapal. Dia melewati jalur yang sama. Artinya dia melewati laut. Dan kemungkinan 4 anak perempuannya meninggal di sana. Tapi saat itu dia kemudian berdiri, merenungkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia berkata, sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku. Jiwaku, jiwaku, tenanglah. It is well with my soul. Horatio Spafford. Saat itu dia berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam segala kehilangannya, kesusahannya. Dia muncul sebagai penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dengan pengenalan yang tepat di hadapan Tuhan. Dia datang apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi dia tetap datang dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dan dia bisa tetap terus mengakui, mengagungkan kebesaran Tuhan yang senantiasa menuntun jiwanya. Dan dia bisa berkata, it is well with my soul. Sudah hanya orang yang punya relasi dan pengenalan yang benar akan Tuhan yang bisa seperti ini. Kalau relasi kita gak dekat sama Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, tapi hanya dengan pengenalan yang begitu dangkalnya. Maka saya ragu, saya dan saudara bisa seperti orang ini. Tapi ketika kita kemudian terus terjalin, terus terbangun relasi kita dengan Tuhan. Kita akan semakin mengakui kebesaran Tuhan. Dan kita bisa berkata bahwa ya saya memang ada di dalam kesulitan. Ada begitu banyak kesusahan di dalam kehidupan saya saat ini. Tapi Tuhan menuntun jiwaku. Tapi Tuhan pribadi yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Dan kita bisa berdiri dan berkata seperti itu saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kenal Tuhan dengan tepat. Karena itu umat Tuhan, mari terus datang mendekat kepada Tuhan. Mari terus bangun relasi kita dengan Tuhan.
Mari terus luangkan waktu-waktu terbaik kita untuk kita datang, bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi kehendaknya. Datang berdiam diri di hadapan Tuhan. Datang dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita. Tidak hanya di hari tertentu atau di jam tertentu, bahkan seluruh hidup kita setiap saat. Mari kita mau terus datang dan sembahlah Dia Tuhan kita. Bangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Supaya kita semakin kenal siapa Tuhan kita yang kita sembah. Dan percayalah saudara-saudara, kita akan semakin terkagum-kagum akan kuasanya, akan segala keajaibannya. Akan segala hal yang bahkan Dia berikan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Mari umat Tuhan terus datang kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan dengan hati yang terus terarah hanya kepada Tuhan. Untuk kesenangannya Tuhan. Dan bukan untuk kepuasan kita. Itulah penyembahan yang otentik. Saya rindu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini itu boleh membawa saya dan saudara untuk terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, umat-Mu. Engkau mengetahui seperti apa kualitas kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Engkau tahu kondisi hati kami ya Tuhan. Engkau tahu seberapa dekat atau seberapa jauhnya kami dengan-Mu saat ini. Kami datang dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Dan kami mau mengakui segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami juga mau datang dan memohon, ya Tuhan Yesus, tolong kami, bawa kami ya Tuhan. Untuk boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Menyembah Engkau dengan hati kami yang terus terarah kepadamu ya Tuhan. Menyembah Engkau bukan hanya bibir kami yang memuliakan Engkau, tetapi hati kami juga ya Tuhan, terarah dan dekat dengan Engkau. Bawa kami ya Tuhan untuk semakin hari semakin intim, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Pribadi yang menyelamatkan kami. Pribadi yang memungkinkan kami untuk menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Ini kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Karena kita akan bacakan ayat firman Tuhan berikut dan kemudian kita berdoa. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya waktu kami berikan persembahan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Tuhan memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus juga berkati ya Tuhan, anak-anak Tuhan, para pengurus gereja yang sudah Tuhan percayakan untuk boleh mengelola setiap keuangan yang sudah diberikan lewat persembahan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat memberikan persembahan Bapak Saudara. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian ini sama-sama Bapak Saudara. Ya. Bapak Saudara bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening gereja yang sudah tertera Bapak Saudara, bersama dengan QR code yang Bapak Saudara bisa dapatkan di layar televisi. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama saksikan informasi gereja lewat GKBJ News. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord. Oh,
Saudara-saudara, pada pagi ini saya ingin menyapa saudara-saudara dimanapun engkau berada. Saya berdoa untuk saudara agar Tuhan terus menyertai dan menguatkan saudara. Di tengah segala pergumulan, di tengah pandemi kita tahu Tuhan hidup dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya juga ingin berdoa untuk saudara-saudara yang di dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Saya berdoa agar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan anugerah demi anugerah, kekuatan demi kekuatan. Saudara yang saya kasihi, saya mewakili gereja ingin menyampaikan terima kasih untuk support yang selama ini saudara berikan. Walaupun saudara-saudara kita tidak menghadiri ibadah secara onsite di gereja kita. Tapi saudara, kami terus boleh melihat saudara tetap setia beribadah serius menyembah Tuhan kita. Saudara terus memberikan dukungan, persembahan, saudara perhatian saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan membalas segala cinta kasih dan kebaikan hati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita terus berdoa buat Indonesia, bangsa kita. Kita berdoa juga untuk orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Kita terus juga doakan buat gereja kita. Agar sungguh-sungguh boleh menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Yang terus boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bacakan visi gereja kita yang sungguh-sungguh membakar hati kita, mengingatkan kembali akan panggilan kita. Demikian visi gereja, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu dimanapun kau berada, untuk tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.